Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan majlis ini dengan membaca sholawat 10 kali. Kemudian kita akan membahas mulai malam hari ini Khosaisul Kubra. Jadi saya pikir-pikir dan saya cari apa yang pas selain kisah sahabat, ada Khosaisul Kubra, keistimewaan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ngarang Imam Abu Fadl Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Jadi karya Imam Suyuti. Cari kitab ini agak sulit, tapi alhamdulillah dulu dapat fotokopinya dari Timur Tengah sana. Saya keliling cari ke Surabaya, ke Jakarta, ya nggak dapat. Karena kitab-kitab yang bahas tentang Rasulullah SAW itu kurang disebarluaskan. Kalau disebarluaskan juga ada orang yang kemudian nggak tahu kok kurang semangat gitu ya, kurang semangat. Kita baca sholawat dulu 10 kali dan kita niatkan pahalanya semoga Allah terima. Dan pahalanya juga Allah berikan kepada baginda Muhammad SAW, kepada sahabat beliau, keluarga beliau, leluhur beliau Ambi al-Mursalin, kepada anak keturunan beliau, kepada para tabi'in, dan kepada seluruh awliya wassalihin, khususnya kepada Sadatina Sufiyah wa Sadatina al-Alawiyin, khususnya kepada Sayyidina Imam Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa, wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, wa Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, wa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, wa Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, wa Habibi Ali bin Muhammad bin Zul Habsyi, wa Sayyidi Habib Muhammad Anis bin Ali Habsyi, wa Jadi Ahmad Abdurrahman Idrus, Sayyidi Ali bin Habsyi, wa Sayyidina Furahim, wa walidina walidikum, wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita semua mengetahui di antara semua ciptaan Allah Ta'ala,
diyakini dan wajib diyakini tidak ada ciptaan yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apapun namanya makhluk ciptaan, entah itu malaikat, ya, entah itu malaikat, apalagi selain malaikat, tidak ada yang bisa menyamai, tidak ada yang bisa menyamai, apalagi mengungguli Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Makanya kalau ada orang berpikir malaikat Jibril lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW, pasti itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Malaikat Jibril, malaikat yang punya kemuliaan, tetapi derajatnya jauh di bawah Nabi Muhammad SAW. Jauh di bawah Rasulullah. Itu malaikat Jibril. Contoh dan buktinya, waktu Mi'raj, malaikat Jibril sampai pada satu tahapan mengantar Rasulullah SAW. Kalau di Masjidil Aqsa ya diantar. Langit pertama diantar, langit ketujuh diantar. Tapi sampai pada satu tahapan malaikat Jibril itu berhenti dan mengatakan, wahai Rasulullah SAW, silahkan Anda sekarang jalan sendiri. Ya, jalan sendiri. Maka Rasul menyatakan, apakah di saat seperti ini engkau akan meninggalkanku, wahai Jibril, gitu ya. Bil makna ya, ini ucapan dengan bahasa bebas. Maka malaikat Jibril menjawab, andai aku melangkah sekecil apapun langkahku, maka aku akan hancur. Maka aku akan hancur. Jadi tubuhnya malaikat yang dari cahaya itu bisa hancur, tidak mampu menembus alam yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW pada tahapan di mana malaikat Jibril gak bisa melanjutkan perjalanan. Saya makomnya cuma sampai di sini, gak bisa lebih. Nah berarti yang bisa lebih ini hebat atau gak hebat? Hebat. Malaikat Jibril itu pimpinannya para malaikat. Dan Rasulullah lebihnya banyak atau dikit? Banyak. Setelah itu menempuh tahapan-tahapan yang luar biasa. Makanya tidak ada satu ciptaan yang lebih hebat, lebih utama, lebih mulia dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu wajib diimani oleh setiap muslim. Muslim yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW, kalau dia bersaksi bahwasanya baginda Muhammad SAW itu adalah utusannya Allah, maka harus mengimani utusan Allah ini paling hebat, paling kuat, paling top, paling luar biasa. Tidak ada yang bisa mendekati, menyamai, apalagi mengungguli. Walaupun kita tidak pernah merendahkan yang lain. Rasul mengajari jangan rendahkan yang lain. Tapi ini iman kita. Gak ada yang bisa mendekati, menyamai, apalagi mengungguli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya paling hebat, ruhnya paling hebat, makamnya, kedudukannya paling hebat. Kalau udah yakin seperti ini, maka harus mengimani semua yang ada dalam diri Rasulullah SAW itu tidak ada yang gak hebat. Gak ada yang gak hebat, semuanya hebat. Air matanya hebat, keringatnya hebat, ludahnya hebat, dahaknya hebat, darahnya hebat, air seninya hebat, kotorannya kalau dianggap kotoran, Rasul nggak punya kotoran. Saya pun nggak berani mengatakan Rasul punya kotoran. Tapi dalam bahasa manusia, sesuatu yang keluar dari perut ini ya, lewat bagian belakang dubur, manusia mengatakan itu kotoran. Kotoran dalam tanda petik yang muncul dari diri Rasulullah SAW itu bukan kotoran, itu pun juga hebat. Ini yang harus diimani oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kalau ada orang masih jijik dengan bagian-bagian tertentu yang keluar dari tubuh Rasulullah SAW, maka imannya pada Allah dan Rasulnya perlu dipertanyakan. Ini imannya niru siapa ini? Imannya niru siapa?
Kalau ada muslim yang meyakini Rasul itu hebat semuanya, maka itu iman yang betul. Itu iman yang sesungguhnya. Itu iman yang seharusnya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan ketika seorang muslim mengagungkan, memuliakan, mengeluh-elukan, mengunggulkan, menghebat-hebatkan Nabi Muhammad SAW, kok ada muslim yang mengatakan itu mengkultuskan Nabi, yang ngomong seperti itu imannya cacat dan imannya sangat diragukan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Nah, itu yang ngomong begitu niru siapa? Itu pertanyaan. Katanya kita disuruh mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tentunya mengikuti Al-Quran dan Sunnah kembali dengan mencontoh generasi awal, yaitu para sahabat. Lantas bagaimana para sahabat menempatkan Nabi Muhammad SAW? Malam hari ini kita akan belajar sedikit. Mau belajar segini langsung nggak mungkin bisa ya. Ini ada 2 jilid. Ada 2 jilid. Banyak di perpustakaan saya buku tentang Rasulullah SAW. Saya sudah lumayanlah ke Mesir, ya sudah, ke Hadramut, ya sudah, ya Mekah, Madinah, ya sudah. Saya itu umroh, saya cari di toko-toko buku yang saya cari yang berhubungan dengan Nabi SAW dan para sahabat. Di Mesir pun saya sempatkan masuk ke toko buku untuk mencari buku-buku yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, di Indonesia masuk toko buku, hobi saya cari buku-buku dalam bahasa Arab yang berhubungan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena kalau kita mau belajar Islam, ya belajar dari para sahabat, dari murid-muridnya Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana para sahabat menempatkan Rasulullah SAW? Maka kita akan terhenyak dan kita kaget dan kita akan terkagum-kagum dan kita akan mengatakan luar biasa sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, pada malam hari ini coba kita belajar bagaimana para sahabat memperlakukan darahnya Nabi Muhammad SAW. Sengaja yang saya bahas yang begini ya. Yang begini sudah ditinggalkan sama banyak orang. Karena dibilang enggak logis. Masa sih? Enggak mungkin. Kalau begitu ya enggak bener gini kan. Udah mulai pakai pikiran-pikiran yang liberal, yang sosial, enggak pikiran-pikiran yang beriman. Ya, enggak pakai iman. Ini udah mulai muncul pola pikir yang seperti ini. Umat Islam dijauhkan dari nabinya. Umat Islam tidak boleh kenal Rasulullah SAW. Cukup kenal sunnahnya, Rasulnya jangan. Jadi segala hal yang berhubungan dengan Rasul, perlakuan sahabat kepada Rasulullah SAW banyak disembunyikan dan tidak diajarkan. Contoh, bagaimana para sahabat memperlakukan darahnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira jenengan punya darah enggak? Punya. Kalau darah jenengan sekarang keluar dari tubuh, kira-kira jenengan jijik atau jenengan enggak jijik? Darah kita mengucur gitu ya. Ini kita anggap sebagai kotoran atau sesuatu yang mulia. Darah gitu. Kira-kira bagaimana? Ini kotor gitu kan? Najis, darah itu najis dia ketika banyak itu. Kalau dikit ma'fu, tapi kalau udah banyak dia jadi najis. Nah, darahnya Rasulullah SAW disebutkan di sini. Saya akan bacakan. Akhrajal Bazzar wa Abu Ya'la wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi. Udah itu periwayatnya banyak atau dikit itu? Banyak. Yang jelas tidak diriwayatkan oleh Albani. Ya. Jadi Albani ini, Syekh Albani ya seorang pakar ya. Pakar. Saya enggak mau merendahkan seorang pakar. Tapi beliau pakar akhir zaman, ya pakar akhir zaman. Kita punya pakar-pakar yang awal zaman. Nah, kalau yang awal zaman banyak, ngapain kita cuma ngikuti yang akhir zaman? Jadi kita harus fair. Harus fair itu artinya dalam menuntut ilmu, ya jangan membuang sekian riwayat hanya karena pendapat seorang pakar. Jadi seakan-akan pakar-pakar yang lain dianggap bodoh, dianggap nggak berilmu, dianggap salah. Sekarang ini banyak buku terjemahan-terjemahan Riyadhus Shalihin, nanti takhrij hadisnya Albani. Nanti ada lagi di situ didhaifkan hadisnya, dianggap lemah. Akhirnya orang jadi malas mengamalkan Riyadhus Shalihin nanti akhirnya. Kan seperti itu. Nanti ada tafsir Ibnu Katsir,
Nanti hadisnya ditahrid lagi oleh siapa? Albani. Banyak Ibnu Katsir yang hadisnya dikatakan dhaif. Makanya enggak mau lagi sama tafsir Ibnu Katsir. Maka dibuat apa namanya? Tafsir Ibnu Katsir yang sudah dibersihkan dari hadis-hadis dhaif. Itu kan seperti itu. Jadi karena penilaian seorang pakar, tapi tidak mengindahkan penilaian pakar-pakar yang lain. Banyak ucapannya Rasulullah SAW yang kemudian dibuang, dihilangkan. Enggak mau belajar ya ucapannya Nabi Muhammad SAW. Karena dianggap kata guru saya itu enggak sahih kok. Kata guru saya dhaif. Kata gurumu. Ya tapi gurumu ini dalam pakar hadis lahirnya tahun berapa? Hidupnya itu sampai tahun berapa? Sementara Imam Suyuti dan ulama-ulama sebelumnya ya seperti yang Al-Baihaqi, Al-Hakim dan lain sebagainya, itu pakar-pakar hadis yang hidup jauh sebelum kita di generasi-generasi awal dan kedua. Makanya kita jangan gampang tergoyahkan oleh pendapat pakar. Ya, kalau udah dibilang Imam Baihaqi meriwayatkan, Abu Ya'la, Hakim, kemudian Tabrani, an Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabatnya Nabi Muhammad SAW, Ibnu Zubair, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajim. Dikatakan bahwasannya Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajim. Saat itu Rasulullah SAW lagi itu yang mengeluarkan darah dari punggung namanya apa? Bekam. Rasulullah lagi berbekam. Jadi berbekam itu sunnah. Tapi aturannya ada ya. Aturannya ada. Rasulullah SAW lagi berbekam. Apa yang terjadi? Ditunggu. Ya, falamma faragha. Setelah Nabi Muhammad SAW selesai dari berbekamnya, qala, maka Rasul bersabda, berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair, ya Abdullah, idhab bihadha dam fa'ahrikhu haitsu la yaraka ahadun. Wahai Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ini darah bekam saya. Ini darah bekam saya. Kan kalau bekam ada keluar darahnya kan? Nah, ini darah dari hasil bekam saya. Bawa darah ini dan buang. Tuangkan. Ya, disuruh nyuntak, ngesok, dibuang. Di tempat yang tidak ada seorang pun melihatnya. Ya, tidak ada orang pun melihat kamu buang ini. Jangan sampai ada orang yang melihat. Kenapa Rasul bersabda seperti ini? Karena tahu ini kalau sampai darah Rasulullah SAW itu diketahui orang, nanti rebutan semuanya. Semua sahabat akan berebut terhadap darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mengharamkan. Ya, Rasul tidak mengharamkan. Apa yang terjadi? Sayyidina Abdullah bin Zubair tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Maka darah Rasul itu beliau bawa keluar, fasyaribahu, beliau minum. Darahnya beliau minum. Apa yang terjadi setelah itu? Maka setelah itu falamma raja'a qala ya Abdullah ma sana'ta. Maka Rasul pun bertanya kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, wahai Abdullah bin Zubair, ma sana'ta, apa yang kamu perbuat terhadap darah tadi? Kamu apakan darah tersebut? Maka qala ja'altuhu fi akhfa makanin alimtu annahu makhfiyun 'anin nas. Kata saya Abdullah bin Zubair, saya udah letakkan darah itu di tempat yang paling tersembunyi, yang aku ketahui. Tidak mungkin ada orang bisa mengetahui letak darah tersebut. Maka saat itu Rasulullah SAW bersabda, la'allaka syaribtah, wahai Abdullah bin Zubair, jangan-jangan kamu minum ya darahnya. Ya, kamu minum ya darahnya. Ini Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Zubair. Qultu, na'am. Maka dengan mantap ya jawab, iya, saya minumnya ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wailun linnasi minka wa wailun laka minan nas, fakanu yarawna annal quwwa allati bihi min dzalikad dam. Abdullah bin Zubair ini akhirnya menjadi orang yang kuat. Maka ketika beliau ditanya, oh, kamu kok bisa kuat seperti ini, bagaimana?
Maka dijawab, karena saya pernah minum darahnya Nabi Muhammad SAW. Menurut saya kekuatan ini karena minum darahnya Rasulullah SAW. Jadi Rasul nggak melarang, nggak mengatakan wah haram darah saya diminum, nggak bener kamu, nggak. Nah, di dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwasannya tubuh yang bercampur dengan darahku tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi bukan dimarahin. Ya, bukan dimarahin. Naam. Kemudian bagaimana para sahabat memperlakukan rambutnya Nabi Muhammad SAW? Ini dikit-dikit, tapi biar kita ngerti. Oh, sahabat itu sampai darahnya Nabi diminum ya. Ini berarti sahabat mengkultuskan Nabi tidak nih? Coba berani ngomong. Berani mengatakan sahabat mengkultuskan Nabi. Berani mengatakan sahabat lebay dalam memuliakan Nabi SAW. Ya ini yang memang tahu. Ini luar biasa kok. Ini di hadapannya sosok yang luar biasa. Manusia yang paling top. Tubuhnya nggak ada yang jelek, nggak ada yang cacat, nggak ada yang kotor, nggak ada yang kotor. Orang sekarang saja transfusi darah ya. Walaupun nggak lewat mulut, kalau lewat mulut kan nggak boleh. Kalau kita kan nggak boleh minum darah. Tapi ini sahabat minum darahnya Rasulullah boleh SAW. Kenapa? Khususiyah. Ini kekhususan, pengecualian. Karena darahnya Rasul itu nggak najis. Darah Rasul itu suci, maka boleh diminum. Nah kalau darah bapak sama ibu, darah saya itu super najis. Sebab darahnya nggak cetok. Kenapa nggak cetok? Setan itu mengalir dalam tubuh anak cucu Adam di aliran darah. Darah kita ini campur sama setannya merek macam-macam itu. Ya, setan makanan haram, setan melihat yang haram, setan mendengar yang haram, setan berbicara yang haram kumpul di darah kita. Jadi udah zahirnya najis, dalamnya juga najis. Jadi kalau diminum, yang minum semakin najis. Makanya kalau transfusi darah hati-hati. Loh ini pelajaran ya, ini serius pelajaran. Makanya penting seorang muslim itu seharusnya punya donor darah muslim. Bukan kita membeda-bedakan yang muslim dengan yang non muslim, tidak. Tapi yang muslim itu kalau mau minta transfusi darah, utamakan dulu yang muslim. Ya, kenapa? Karena yang non muslim tidak jaga tubuhnya. Babi ya dimakan. Betul kan? Sebagian bahkan muslim ini ya juga kita pilih-pilih. Karena ada muslim juga zaman sekarang yang anjing dimakan. Paham? Ya kan? Anjing dimakan. Maukah Anda, tubuh Anda kemasukan darah dari olahan babi dan anjing? Tidak mau. Makanya bagus kalau di satu desa, satu kota itu dibuat ya donor darah warga kampung sini yang biasa nyumbang Pak Joko, Pak Anton, Pak Budi, Pak Romli, itu kan? Ini donor darah nih. Ini orangnya muslim, genah. Sehingga nanti kalau ada yang butuh darah, sedot saja darahnya Pak Romli. Ya, darahnya Pak Joko, darahnya Pak Anton. Sehingga yang masuk itu jelas. Yang masuk itu jelas. Tapi coba zaman sekarang, mikirkah sejauh itu kita? Enggak. Wes butuh getih, pokoknya getih sapa ora apa-apa gitu. Enggak apa. Makanya banyak kasus orang yang akhirnya naudzubillah min dzalik, yang dia enggak punya penyakit AIDS akhirnya kena sakit AIDS gara-gara transfusi yang enggak jelas. Ya, yang enggak jelas. Walaupun di rumah sakit jelas misalnya ya. Tapi kita butuh jelas itu double, bukan cuma sehat tapi juga suci secara batin. Ya, suci secara batin, dan itu harus darahnya seorang muslim. Darah seorang muslim. Ini hati-hati, itu penting. Kelihatannya sepele ya, tapi penting. Nah, ini darahnya Rasul ya jelas buat sehat, buat kuat. Kenapa? Darah yang paling suci, nggak ada kotorannya. Darahnya Nabi, ya seger. Ya, jadi orangnya jadi gesit, ya, jadi luar biasa. Nah, jangan coba-coba minta transfusi darah sama saya. Karena saya darah rendah. Saya butuh disuplai darah gitu. Nah, yang gemuk-gemuk model begini ya, untuk gemuk begini ini cocok ini.
Ini boleh diambil darahnya. Insyaallah saya nanti insyaallah Ar-Raudhah membuat itu relawan transfusi darah. Jadi nanti kalau ada jamaah Ar-Raudhah yang sakit, insyaallah sehat semua ya keluarganya, tapi butuh tambah darah, nggak usah bingung, telepon ke Raudhah. Misalnya tanya sama bagian di Raudhah nanti, ini warga Sragen butuh darah sekian liter, 100 liter, 200 liter, medeni men gitu ya. Butuh darah sekian liter misalnya, 1 kantong, 2 kantong, 3 kantong. Di Sragen siapa Bib yang bisa transfusi. Nah, kita kalau punya kelompok-kelompok udah di tiap kota kan enak ya. Jadi nggak usah bingung cari transfusi, udah gratis, paling ngasih sate selesai. Ya habis nyedot darahnya masa yang disedot nggak dikasih makan gitu kan? Kasih sate biar seger lagi itu. Itu penting. Itu baru namanya khairun nas anfa'uhum linnas, bisa ngasih manfaat kepada yang lain. Nah, ini Rasulullah SAW darahnya diminum oleh sahabat. Rasulullah nggak kemudian mencaci, memaki, ya, menghina, tidak seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan rambutnya Nabi Muhammad SAW? Akhraja Sa'id bin Mansur wa Ibnu Sa'ad wa Abu Ya'la wal Hakim wal Baihaqi wa Abu Nuaim an Abdul Hamid bin Ja'far an abihi an Khalid bin Walid, an Khalid ibn Walid. Jadi ini kisah diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Khalid ibn Walid. Siapa Khalid ibn Walid? Panglima besar Islam. Kalau Indonesia punya Jenderal Sudirman, ya, kita ini kan bangsa Indonesia punya Panglima besar Jenderal Sudirman. Ini Muslim yang luar biasa. Maka Islam punya panglima besar yang tidak tergantikan sampai akhir zaman. Walaupun semua sahabat Nabi orang-orang hebat, tapi Khalid ibn Walid punya kekhususan tersendiri. Ya, punya kekhususan tersendiri. Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Faqada qalan suah lahu yaumal Yarmuk. Faqada qalan suah lahu yaumal Yarmuk. Ketika dalam perang Yarmuk, Sayyidina Khalid ibn Walid itu kehilangan kopiahnya. Qalan suah lahu. Jadi punya kopiah. Kopiah di riwayat yang lain topi besi. Jadi kopiahnya yang dimaksud adalah topi besi. Tapi dikatakan ini kopiah. Fatalabaha hatta wajadaha. Maka beliau maju ya, membabi buta, ngajar orang-orang yang ada di depan itu. Padahal waktu itu posisi muslimin lagi terserang mundur. Sayyidina Khalid bin Walid enggak mundur, justru tiba-tiba maju. Untuk apa? Mencari kopiahnya tadi. Fatalabaha hatta wajadaha. Beliau mencarinya sampai menemukan kopiahnya. Waqala, dan berkata, saat itu beliau menjelaskan, ini kan riwayat ringkasnya ya. Kan ditanya sama orang-orang, kenapa engkau kok sampai cari kopiah saja kok dicari seperti itu? Beli lagi bisa, buat juga bisa gitu loh ya. Tapi kenapa kok sampai mempertaruhkan nyawa demi sebuah kopiah? Ya seperti anak-anak zaman sekarang ini. Misalnya punya bolpen, naik motor, bolpennya jatuh, jalan raya rame, itu dibelani parkir di pinggir jalan, siap mengorbankan nyawa untuk ngambil bolpen. Ditanya sama temannya, lo kenapa toh kamu kok sampai bolpen saja harga 5.000, kamu rela ketabrak, resikonya besar seperti itu? Jawabannya, lah ini bolpen ini yang ngasih calon saya, ini bolpen yang ngasih yayang saya, itu kan ya. Ini baru cinta sama bolpen yayangnya itu ya, harganya 5.000, itu aja sampai seperti itu. Nah, bagaimana dengan sahabatnya Rasulullah SAW? Kenapa kopiah satu jatuh di kancah pertempuran, dicari mati-matian? Maka saat itulah Sayyidina Khalid ibn Walid menjelaskan, i'tamara Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah umrah. Fahalaka ra'sahu. Maka Rasulullah SAW mencukur rambutnya. Selesai umrah itu cukur rambut. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW cukur rambut? Fabtadaran nasu jawaniba sya'arahu. Maka saat itu masyarakat, para sahabat segera fabtadaro. Fabtadaro itu langsung lari, uyel-uyelan untuk berkeliling
jawanib, di sekitar jatuhnya rambutnya Nabi Muhammad SAW. Jadi misal Rasul duduk gitu ya, ini cukur, maka sahabat di kanannya, di kirinya, ya, di depannya, di belakangnya, siap-siap menunggu jatuhnya rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sengaja saya ulang lagi dengan bawa kitabnya. Sekarang saya mau nanya, siapa di antara jenengan, di antara Anda, di antara kita, kalau cukur rambut terus murid-muridnya kumpul ngelilingi, ada enggak? Enggak ada. Orang kaya mana yang cukur rambut kemudian rambutnya ditunggu jatuhnya, ada enggak? Enggak ada. Presiden mana yang cukur rambut kemudian ditunggu jatuh rambutnya, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Tapi begitu Nabi SAW ini cukur rambut, sahabatnya itu kumpul semua di sekitar, di sekeliling Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Khalid ibn Walid, fasabaktuhum ila nasiyatih. Kata Khalid bin Walid, saya akhirnya mendapatkan jatah rambut bagian ubun-ubunnya Rasulullah SAW, bagian depan, mengalahkan para sahabat. Artinya apa? Rebutan. Ya sampai tahu loh, ini rambut bagian depan saya yang dapat. Berarti sahabat perhatian atau enggak perhatian nih? Perhatian, ada yang dapat rambut bagian belakang, ada yang dapat rambut bagian kanan, ada yang dapat rambut bagian kiri. Khalid ibn Walid, saya dapat bagian depannya nih. Ubun-ubunnya nih, rambut yang di sini saya dapat itu. Berarti beliau perhatian betul. Yang di depan itu rambut yang jatuh, langsung direbut. Sabaqtuhum, aku mengalahkan para sahabat. Artinya apa? Sahabat itu berlomba-lomba berebut rambutnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau nanya, yang begini mengkultuskan atau tidak? Ya tidak. Coba itu yang mengatakan jangan mengkultuskan Nabi, jangan mengkultuskan Nabi. Coba nilai nih perbuatannya para sahabat. Apa namanya yang seperti ini? Perbuatan yang seperti ini terhadap seorang manusia itu namanya apa? Mau bilang mengkultuskan? Anda yang mengatakan sahabat mengkultuskan Nabi SAW, maka ya, akidah Anda sudah menyimpang dari akidahnya para sahabat. Saya ngomongnya sama gregetan gitu ya. Nyari kalimat yang pas gitu. Jadi Anda yang menilai sahabat seperti ini, oh itu sahabat lebih, oh sahabat berlebihan, maka Anda telah menyimpang dari akidah yang benar. Jangan ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Jangan ngaku-ngaku aswaja. Jangan ngaku-ngaku aswaja. Aswaja ya begini terhadap nabinya. Aswaja ya begini terhadap rasulnya. Nanti ngomong, loh itu kan sahabat. Loh katanya suruh nyontoh sahabat. Nah kalau kita nggak mencontoh sahabat, terus mau mencontoh siapa? Tabiin. Oh tambah aduh. Tabiin. Oh enggak boleh. Terus suruh nyontoh siapa? Suruh nyontoh tadi. Ya, jangan gitu kan ya. Oh, nyontoh itu ya nyontoh para sahabat, itu yang paling utama. Nah ternyata sahabatnya Rasulullah SAW rebutan rambut. Lalu apa yang dikatakan oleh Khalid ibn Walid? Faja'altuha fi hadhil qalansuwah. Maka rambut ini aku simpan di dalam topi ini, kopiah ini. Sekarang saya mau nanya, kalau ada orang zaman sekarang masih nyimpen rambutnya Rasul, ditaruh di kopiahnya, dibawa kemana-mana gitu ya. Kira-kira golongan yang mengatakan lebih, yang mengatakan mengkultuskan Nabi ini akan ngomong terhadap orang tersebut apa nih? Gak ada manfaatnya, rambut Nabi itu gak ada manfaatnya. Itu cuma rambut. Coba kalau berani ngomong seperti itu. Mau ada lagi yang mengatakan air zam-zam itu gak ada manfaatnya. Kan wong gladrah gitu kan ya. Ya kan? Orang gak genah itu yang ngomong seperti itu. Air zam-zam itu air yang paling mulia ya. Air yang paling mulia. Air zam-zam itu obat. Mau zam-zam 5 syuribalah, tergantung niatnya orang yang minum. Oh, yang ngomong ya Nabi air zam-zam itu luar biasa. Kok ada orang yang ngomong air zam-zam itu biasa lah. Berarti kan ngungkuli kanjeng Nabi. Paham? Saya nggak nuduh siapa-siapa loh ya. Anda jangan salah sangka. Saya nggak pernah dengarkan radio. Nggak pernah. Jadi jangan bilang Habib Novel dengar dari radio, enggak. Jadi siapapun orangnya yang mengatakan air zam-zam air biasa, itu berarti ciri-ciri orang tersebut sudah keblinger. Kalau orang kafir yang ngomong masih mending.
Tapi orang kafir pun tidak ngomong begitu. Kenapa? Mereka punya akal, mereka punya ilmu. Mereka ukur air zam-zam itu pakai ilmunya dan dites. Ternyata itu air memang luar biasa. Oh, yang kafir aja ngakon itu air luar biasa secara zahir fisiknya. Secara zahir fisiknya. Nah kalau umat Islam kan nggak ngurusi fisik. Rasulullah kan nggak ngurusi fisiknya, ngurusi keberkahannya. Ini air luar biasa.